Halo, selamat datang kembali di Cerita Fugu. Di video kali ini aku ingin berbagi mengenai hari pertama aku masuk kerja waktu aku ikut program G2G perawat ke Jepang dulu. Jadi, gambar di belakang aku ini adalah baju kerja aku dan juga teman-teman kerja. Dan foto bagian bawah ini, dua orang ini berasal dari Vietnam. Terus foto atas, kiri, dan juga bagian bawah sebelah kiri aku, itu teman kerja orang Jepang. Jadi, seperti apa sih hari pertama kita masuk kerja? Apakah sama saat kita masuk itu perkenalan dulu atau seperti apa? Apakah langsung kerja berat atau seperti apa? Jadi di hari pertama itu kita ikut meetingnya seperti biasa pertukaran dinas malam dengan dinas pagi. Jadi kita ikut nimbrung di antara orang-orang di antara perawat Jepang. Waktu itu deg-degan apalagi disuruh perkenalan diri. Eh, Kalau di Jepang itu semua profesi itu kerja bareng ya, bukan hanya di saat meeting itu hanya perawat aja, tapi di situ nanti pertukaran dinas dengan pihak rehabili, profesi seperti rehabili, ada dokter juga di situ, terus caregiver semua kumpul bareng saat meeting. Di situ nanti menyampaikan kondisi-kondisi pasien, baik itu pasien baru, pasien lama, semua diinfokan saat pertemuan itu. Jadi di situasi seperti itu, karyawan baru dipersilahkan untuk perkenalan diri. Untuk perkenalan diri itu nggak perlu panjang, paling perkenalan nama, asal, dan juga ya salam sapa biasa aja sih. Jadi karena kita karyawan baru, wajib hukumnya untuk perkenalan diri. Untuk perkenalan dalam bahasa Jepang atau saat masuk kerja itu singkat aja ya, nggak usah panjang-panjang. Untuk perkenalan dalam bahasa Jepang paling sebutkan nama, asal, dan juga nggak usah panjang sih itu aja. Paling gini, Hajimemashite, watashi no namae wa titik-titik des, uh, Indonesia kara kimasta. Yoroshiku onegai shimasu. Itu aja sih, nggak usah panjang-panjang. Terus kalau misalkan kita ketemu teman di koridor, paling apa? Ohayo gozaimasu. Terus kalau saat pulang kerja, paling otsukare sama deshita. Otsukare sama deshita itu artinya eh, terima kasih atas kerja kerasmu hari ini, kayak gitu. Kayak mengapresiasi sih. Atau lebih kayak, ja mata nih, sampai nanti ya, kayak gitu. Kerja di Jepang seru, ada beratnya juga. Jadi seperti itulah, sama aja seperti di Indonesia. Untuk hari pertama kerja kita diajak untuk orientasi lingkungan kerja, diajak keliling-keliling. Ini pasiennya sekian, kamarnya seperti ini, nanti kamu kerjaanmu seperti ini, seperti itu. Waktu itu aku di Jepang itu merawat kurang lebih 90%-nya itu opa-oma ya, yang usia rata-rata 90, kalau untuk perempuan 88 tahun. Hampir semua ya umurnya segitu. Dan aku juga pernah ketemu dengan lansia, pasien dengan usia 102 tahun. Dan yang aku kaget itu beliau masih pergi sendiri ke toilet. Wow, aku sempat nanya, gimana sih dengan umur segini masih kuat fisiknya? Dia bilang, makan aja apa yang kamu suka gitu. Lucu. Tapi ya seperti itu ya suasana tempat kerja atau hari pertama kita masuk kerja. Pasti grogi, tegang, apalagi dilihat sama semua orang. kita kita sendiri dari negara usulnya how are harus ngomong apa gitu. Mungkin teman-teman di sini mau sharing seperti apa hari pertama kerjanya, boleh? Ini fakta, bekerja di Jepang tak selalu seperti di anime. Perjalanan dimulai. Setelah proses belajar kurang lebih 6 bulan di Tokyo, kita akan diterbangkan menuju ke kota di mana rumah sakit yang menerima kita untuk bekerja. Jadi ini adalah perjalanan awal menuju ke kota Yamaguchi dari Bandara Haneda, Tokyo. Di sini aku merasakan suasana yang asing, melihat semua huruf hiragana, kanji di mana-mana. Akhirnya sampai juga di kota yang menerima aku bekerja, yaitu kota Shimonoseki. Jadi waktu itu kami tiba malam hari ya di kota Fugu. Dan ini akhirnya tiba di Apato setelah penerbangan domestik dari Tokyo ke kota Yamaguchi. Di sini aku langsung membuka cover, menghela napas panjang. Besok hari pertama kerja, semoga aku bisa bertahan. Setelah berberes, aku memilih untuk istirahat karena besok akan mulai bekerja.
Hari pertama di rumah sakit. Dimulai dengan perkenalan diri. Di sini aku merasa deg-degan, takut bicara, tapi mau gimana lagi, itu adalah kewajiban untuk kita orang baru, memperkenalkan diri. Aku berdiri di depan tim perawat, merasa gugup. Semua mata tertuju padaku. Perkenalan dimulai. Hajime mashite, Indonesiaから来ました。私の名前はFugu desu. Yoroshiku onegai shimasu. Semua mengangguk, beberapa tersenyum sopan. Aku menarik napas lega, setidaknya perkenalan sudah selesai, tapi tantangan baru saja dimulai. Lalu kepala ruangan di ruangan aku bekerja mendatangiku dan memberikan kata semangat. Fugu-san, kyokara ganbatte ne, yang artinya mulai sekarang semangat ya. Lalu aku menjawab, hai, ganbarimasu, artinya baik, saya semangat. Hari pertama di rumah sakit, aku merasa seperti bayangan. Aku berjalan masuk ke ruangan perawat, semua sibuk dengan tugas masing-masing. Lalu aku didatangi oleh senior Jepang. Dia bilang, kamu asisten perawat baru ya? Hari ini ikuti saja dulu. Tidak perlu melakukan tindakan ke pasien ya. Hai, wakarimashita. Baik, saya mengerti jawabku. Aku hanya diam di belakang memperhatikan perawat lain dan juga asisten perawat lainnya berkomunikasi cepat dalam bahasa Jepang. Aku bahkan nggak tahu kapan harus bicara. Rasanya aku cuma bayangan di ruangan ini. Aktivitas harian pasien, tantangan bahasa. Aku masuk ke kamar pasien untuk membantu mengganti baju. Dan aku bilang, Ohayo gozaimasu, kigaimashou. Selamat pagi, mari kita ganti baju ya. Pasien lansia, nani o iteiru no? Hah? Kamu ngomong apa? Aku mengulang dengan pelan, tetapi pasien masih bingung. Bahasaku masih kaku mungkin ya. Bagaimana kalau pasien marah? Pasien tiba-tiba tersenyum, mengangguk mengerti. Arigato ne. Oh, terima kasih jawabnya. Aku merasa sedikit lega. Tersenyum kecil, setidaknya aku berhasil melakukan satu hal hari ini. Kesulitan berkomunikasi dengan perawat Jepang. Di ruang istirahat, aku duduk sendiri melihat grup perawat Jepang tertawa bersama. Aku menunduk, aku ingin mengobrol tapi aku takut salah bicara. Tiba-tiba salah satu perawat melihatku dan tersenyum tipis. Perawat Jepang berbicara, "Tahen desho? Berat ya?" Aku kaget lalu tersenyum kecil. "Hai, demo ganbarimasu." Iya, tapi aku akan berusaha. Perawat itu mengangguk lalu kembali berbincang dengan teman-temannya. Aku merasa sedikit lebih diterima. Rasa lelah dan kerinduan pada rumah. Di kamar setelah kerja, aku membuka bento tapi tak ada nafsu makan. Menatap foto keluarga di HP, aku kangen rumah, kangen makanan Indonesia, kangen ngobrol tanpa takut salah. Lalu aku menarik napas dalam, menutup mata sejenak. Tapi aku sudah sampai sejauh ini, aku harus terus berusaha. Esoknya, hari kedua. Ini merupakan titik balik momen kebanggaan kecil. Aku membantu pasien bangun dari tempat tidur. Pasien komunikasi denganku. Anata no Nihongo jouzu ne. Artinya, bahasa Jepangmu bagus ya. Aku terkejut lalu tersenyum lebar. Honto desu ka? Arigatou gozaimasu. Benarkah? Terima kasih banyak. Dengan bangga, ternyata sedikit demi sedikit aku mulai berkembang. Pada saat jam istirahat makan siang, aku mulai merasa diterima. Di ruang istirahat, seorang perawat Jepang menawarkan sekotak cemilan kepadaku. Kore, taberu? Mau coba ini? Aku terkejut lalu mengambil satu dengan senyum lebar. Arigato, artinya terima kasih. Aku menggigit cemilan itu, merasakan kehangatan yang berbeda. Aku mungkin masih asing di sini, tapi sedikit demi sedikit aku mulai menemukan tempatku. Proses adaptasi itu tidaklah mudah, tapi jangan nyerah ya, tetap semangat buat pekerja migran Indonesia, khususnya G2G perawat di Jepang. Memang komunikasi itu adalah nomor satu, tetap ganbate kudasai ne.
Hari kedua di rumah sakit Jepang, membantu pasien makan. Aku tiba di rumah sakit pukul 8.30, sedikit lebih awal sebelum pergantian shift pagi dari shift malam. Aku ditempatkan di ruangan rehabilitasi di mana hampir semua pasien adalah lansia berusia 80 hingga 90 tahun yang sedang menjalani pemulihan pasca operasi. Sebagian besar dari mereka membutuhkan fisioterapi dan perawatan jangka panjang. Pagi itu, tugas utamaku adalah membantu pasien makan di hall. Ada yang masih bisa makan sendiri di meja makan, ada juga yang perlu dibantu. Aku melihat beberapa pasien sudah duduk rapi menunggu sarapan mereka. Lalu aku mendekati seorang nenek yang sedang duduk di kursinya. Terlihat sedikit kesulitan menggunakan sumpit. Aku tersenyum dan berjongkok di sampingnya. Obasang, apakah saya bisa membantu? Ah, sumimasen ne. Tanganku agak lemah hari ini. Ah, maaf ya, tanganku agak lemah hari ini, jawabnya. Aku mengambil sendok dengan lembut dan membantu menyuapkan sedikit demi sedikit. Pelan-pelan saja, Obasang. Apakah rasanya enak? Oishi wayo, anatawa doko kara kita no? Enak sekali, kamu dari mana? Aku tersenyum. Seperti biasa, pertanyaan ini selalu muncul ketika mereka melihat wajah asing sepertiku. Saya dari Indonesia. So nano, steki ne, taihen desho, isokenme ganbatte ne. Oh begitu, hebat sekali. Pasti sulit ya, tetap semangat ya, jawabnya. Aku mengangguk dan melanjutkan membantu nenek itu makan. Di sudut lain ruangan, seorang perawat Jepang, kita sebut saja Yamada-san, melihat ke arahku dan tersenyum. Yamada-san lalu bilang, bagus sekali. Pasien di sini suka berbicara sambil makan, jadi kalau bisa ajak mereka mengobrol sedikit ya. Aku mengangguk, baik Yamada-san. Hai, wakarimashita. Baik, saya mengerti dan saya akan berusaha. Kemudian, aku berpindah ke pasien lain yang juga butuh bantuan. Sambil membantu mereka makan, aku mulai berbicara lebih banyak, mencoba memahami budaya perawatan di rumah sakit Jepang yang menekankan kesabaran dan perhatian pada detail kecil seperti ini. Meskipun hari kedua, aku mulai merasakan betapa pentingnya interaksi kecil dengan pasien. Hari masih panjang, tetapi aku siap belajar lebih banyak lagi. Hari ketiga bekerja di rumah sakit di Jepang. Aku mulai terbiasa dengan ritme pekerjaan. Saat phone call dari kamar berbunyi, aku segera menjawab. Hai, nanika otetsudai shimashou ka? Halo, ada yang bisa saya bantu? Suara lembut di ujung sana berkata, Toire ni ikitai desu. Kurumaisu kara utsuru no wa tetsudatte kudasai. Yang artinya, saya ingin ke toilet. Tolong bantu saya berpindah dari kursi roda. Lalu aku menjawab, Hai, ikimasu, omachi kudasai. Yang artinya, baik, aku akan segera ke sana, tolong tunggu sebentar. Lalu aku segera menuju kamar 307. Di sana, seorang wanita tua duduk di atas bed tempat tidur dengan wajah penuh ketenangan. Hai, yoroshiku onegai shimasu. Baik, saya akan membantu, jawabku. Saat aku membantunya berdiri perlahan, aku terkejut melihat betapa kuatnya beliau. Ikutsu desu ka? Boleh tahu usia Anda berapa? Beliau tersenyum dan menjawab ringan. Hyaku nisai desu. Saya 102 tahun. Aku hampir tidak percaya. Sugoi desu ne. Totemo o wakai ni miemasu. Artinya, luar biasa, Anda terlihat masih muda dari usia Anda. Beliau tertawa kecil. Tabemono wa nandemo tabemasu yo. Yasai to kudamono ga suki desu. Toku ni nashi ga suki desu. Yang artinya, saya makan apa saja, saya suka sayur dan buah, terutama buah pir. Aku tersenyum, penasaran apakah itu rahasia kebugarannya, tapi lebih dari itu aku merasa kagum pada semangat hidupnya. Saat menemani beliau berjalan perlahan ke toilet, pikiranku melayang ke nenekku sendiri. Seandainya nenekku masih hidup dan mendapat perawatan sebaik ini, mungkin aku masih bisa melihat senyumnya hari ini. Baik, demikianlah video mengenai cerita di hari ketigaku bekerja di rumah sakit di Jepang. Buat teman-teman yang saat ini sedang bekerja di rumah sakit di Jepang atau di mana saja, tetap ganbatte kudasai ne. Bye-bye. Hari pertama kerja di Jepang, aku sudah selesai makan siang di kantin rumah sakit dan memutuskan masuk ke ruang istirahat perawat.
Di dalam ada 5 perawat Jepang yang sedang makan dengan bento mereka yang unik. Ada yang makan mie plus onigiri, ada yang menyantap nasi dengan lauk-lauk kecil yang tertata rapi. Sambil menikmati makan siang, mereka ngobrol santai. Terdengar tawa kecil di antara suapan mereka. Aku duduk di salah satu sudut ruangan mengamati kebiasaan mereka. Lalu, sesuatu menarik perhatianku. Seorang perawat yang baru saja selesai makan beranjak ke wastafel di sudut ruangan, tepat di sebelah meja makan. Aku pikir dia akan mencuci tangan atau minum air. Tapi tidak. Dia mengeluarkan sikat gigi dari tasnya, mengoleskan pasta gigi, lalu mulai menyikat giginya sambil ngobrol. Di samping orang-orang yang masih makan. Aku terdiam. Mataku refleks melirik ke sekeliling. Perawat lain tampak biasa saja, tetap melanjutkan makan dan mau ngobrol seperti tidak ada yang aneh. Aku hanya bisa membatin. Kok bisa? Beda dengan di Indonesia, sikat gigi biasanya dilakukan di kamar mandi atau setidaknya di tempat yang agak terpisah. Tapi di sini, sikat gigi di ruang makan sepertinya adalah hal yang lumrah sambil mengobrol. Sejak hari itu, aku mulai terbiasa melihat perawat Jepang menjikat gigi setelah makan, bahkan sambil ngobrol dengan teman-temannya yang sedang makan. Tapi tetap saja, hari pertama itu rasanya seperti kejutan budaya yang tak terlupakan. Gimana menurutmu? Ah, kejutan budaya yang seperti apa yang sudah teman-teman alami? Yuk komen di bawah.